Oke, Angelo, selamat siang. Ya, ini video pengganti buat kelasnya Angelo yang hari Senin kemarin sebenarnya ya. Tapi karena Kak Riko baru sempat buat hari ini, jadi maaf Kak Riko baru ngirim hasilnya sekarang. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin tentang Pitagoras. Dan sekarang masih juga tentang Pitagoras, tapi ini ke cara lain dalam mencari sisi dari Pitagoras, yaitu dengan cara triple Pitagoras. Oke, ya triple Pitagoras ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Tapi ya karena Pitagoras itu kan rata-rata segitiga siku-siku ya. Jadi ini triple Pitagoras ini sangat membantu sekali. Ya, ini konsepnya adalah C itu merupakan sisi miring, A dan B itu merupakan sisi siku-siku, di mana ketentuannya adalah C kuadrat itu hasilnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dan deretan ini maksudnya adalah ini deretan yang pertama, terus deretan yang kedua, deretan ketiga, keempat, dan kelima ya, anggapannya seperti itu. Dan ini ukurannya untuk A, B, dan C. Jadi C ini merupakan sisi miringnya, dan A dan B ini sisi siku-sikunya. Nah, sekarang kita coba, apakah bisa atau berlaku nggak nih? Terbukti nggak C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Kita ambil contoh secara acak, misalkan yang ketiga. C kuadrat, C itu kan 10 di sini. Berarti 10 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya 6, B kuadratnya 8. Nah, kita cari hasilnya ini, 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 itu 100. Maka 100 sama dengan 100. Ya, mereka semua sama nilainya, jadi terbukti. Kalau triple Pitagoras itu pasti jumlah sisi miring dikuadratkan adalah jumlah dari sisi siku-siku yang dikuadratkan juga. Ya, dan ini berlaku juga untuk kelipatannya. Kelipatan itu artinya kalau ini kan 5, 12, 13. Kelipatannya itu kayak sama-sama dikali 2, ya 5 kali 2, 10, 12 kali 2, 24, 13 kali 2, 26, kayak gitu. Ya, nanti ada caranya supaya angka-angka ini dia dapat ya di triple Pitagoras nih. Nanti kita coba di soal. Nah, yang penting harus dihafalkan ke ini sebenarnya cuma 4 ya, karena 6, 8, 10 ini juga kelipatan dari 3, 4, dan 5. Jadi cukup hafalkan yang 1, 2, 4, dan 5 ini. Ya, karena yang ketiga ini kan dia kelipatan dari 3, 4, 5. Oke, nanti cara pengerjaannya kita langsung aja ke soal. Jadi ini triple Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Ya. Oke, kita coba ke soal yang pertama. Ingat pasangan-pasangannya ini ya. Ingat pasangan-pasangannya ini. Dan nanti juga kita coba back ke gambarnya. Ya, soal yang pertama. Ada 12 cm dan 15 cm dan BC-nya itu yang ditanyakan. Yaitu yang tidak diketahui. Berarti kita mencari panjang dari BC-nya ini. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada 12 dan 15. Kalau dalam triple Pitagoras, bisa nggak kita langsung mencari hasilnya? 12, 15 itu pasangannya berapa? Sedangkan di sini 12 dan 13 atau 5. Ya, nggak ada yang 12, 15 di sini pasangannya. Terus gimana caranya biar kita dapat triple Pitagorasnya? Kita sederhanakan. Ya, 12 dan 15 itu kita sama-sama sederhanakan. Ini caranya Kariko anggap namanya itu reverse eh, Pitagoras ya. Apa maksudnya reverse?
Ya, di sini. Jadi kalau misalkan kita sama-sama sederhanakan, 12 dan 15 itu kalau kita bagi, itu bisa dibagi 3 ya. Keduanya ini bisa dibagi 3. 12 bagi 3 hasilnya 4, 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, ada 4, ada 5. Kalau kita lihat di tabel, 4 dan 5 itu pasangannya kan 3. Ya. Berarti BC ini harusnya 3. Tapi apakah selesai sampai situ aja? Ya. Ini baru masuk ke yang Kak Riko bilang itu reverse atau kebalikannya. Kalau sebelumnya ukurannya itu dibagi 3, maka ukuran aslinya itu kebalikannya dibagi 3, yaitu kali 3. 3 kali 3, jawabannya 9 cm. Ya, itulah panjang BC. Kalau misalnya nggak yakin, masa sih 9 cm? 12, 15, 9, sedangkan di tabel itu nggak ada. Boleh kita coba dengan membuktikan. Ya, karena syarat segitiga siku-siku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu 15, berarti 15 kuadrat. A kuadrat itu kita anggap 12, B-nya 9. 15 kuadrat itu 225, 144 tambah 81. Ya. Pakai cara susun boleh, jumlah ini jadi 5, 2, 2. Ya, terbukti ya, kalau jawabannya benar adalah 9. Oke, karena hasilnya sudah sama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba di latihan soal lagi. Ya, ini ada 3 soal. Ya, ini gambarnya agak pecah, tapi masih bisa dibaca kok. Ini mencari masing-masing A, B, dan C. Untuk segitiga yang pertama, ini Kak Riko namakan ya, segitiga pertama, segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Ini caranya beda-beda semua. Untuk segitiga yang pertama, ini mencari sisi miring 9, ini 9 ya, bukan 6. 9, 12, ini berapa? Nggak tahu. Pakai cara triple Pythagoras, di sini 9, di sini 12. 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya 4. Ada 3, ada 4. Kalau dalam triple Pythagoras, ini Kariko tulis lagi ya. Ada 3, 4, 5. Ada 5, 12, 13. Ada 7, 24, 25. 8, 15, 17. Ya, sebenarnya cukup ini aja angka-angkanya. Ya, 3, 4 pasangannya dengan 5. Ya, berarti ini A-nya ini sama dengan 5. Kebalikannya atau reverse-nya, sebelumnya dibagi 3, berarti 5-nya dikali 3. Maka A-nya 15 cm. Ya, untuk mencari B, segitiga yang kedua, ini ada 24, 26. Di sini nggak ada 24, 26 ya, adanya 24, 25. Berarti kita coba sederhanakan. 24 dengan 26, ya. Ini bilangan genap, coba kita bagi 2. 24 dapat 12, 26 bagi 2 dapat 13. Ada pasangannya? 12, 13, pasangannya 5. Maka B-nya sama dengan 5. Kebalikannya, kalau sebelumnya dibagi 2, maka 5-nya dikali 2, hasilnya jadi 10. Ya, atau 10 cm. Ya, sesimpel itu. Nggak perlu pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat yang kayak gitu. Triple Pythagoras ini simple sekali caranya ya. Lanjut yang ketiga, segitiga ketiga itu 34, 30, di sini nggak ada 34, 30. Kita coba sederhanakan mulai dari angka yang kecil aja dulu. Coba kita bagi 2 dulu ya. Semuanya kalau misalkan bilangan genap, kita bagi 2. 34 bagi 2, 17, 30 bagi 2,
15. 17, 15 pasangannya 8. Maka ukuran C itu 8, sebelumnya dibagi 2, 8-nya dikali 2. Hasilnya jadi 16 cm. Oke, itulah jawabannya dari ketiga pertanyaan ini. Dapat 15, 10, dan 16. Oke, nanti kita belajar lagi lebih banyak tentang Pitagoras di pertemuan yang nanti sore. Ya, untuk hari ini cukup dulu sampai sini ya. Oke, selamat siang Angelo.